Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Kurniawan, saya dari kelas 9A. Materi presentasi yang saya akan bahas adalah tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Baik, langsung saja kita bahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pengertian P3K, apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K yaitu usaha pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang mengalami derita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter, yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban, serta mencegah dan mengurangi rasa takut, dan yang paling terpenting adalah mengurangi resiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Tujuan dari P3K yaitu menyelamatkan jiwa korban, meringankan cedera agar cedera tidak parah, serta mempertahankan daya tahan tubuh korban sehingga pertolongan yang lebih pasti diberikan. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah: yang pertama, memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian bila memungkinkan. Yang kedua, panggillah dokter atau tenaga medis secepat mungkin. Yang ketiga, hentikan pendarahan. Peralatan P3K dan cara penggunaannya. Peralatan P3K yang pertama ada kasa steril, digunakan untuk pembalut luka. Yang kedua ada plester, digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Yang ketiga ada plester obat, digunakan untuk menutupi luka-luka kecil yang sudah dibersihkan akibat teriris benda tajam. Yang keempat ada kapas, digunakan untuk mengoleskan obat atau membersihkan luka. Yang kelima ada gunting, digunakan sebaiknya gunting yang tahan karat. Yang keenam ada lampu senter, digunakan untuk luka tertentu agar terlihat lebih jelas. Obat-obatan P3K, yang pertama ada obat luka ringan. Jenis obat seperti obat merah dan betadine. Cara gunaannya: bersihkan luka menggunakan obat pencuci luka atau air yang bersih, kemudian oleskan obat pada luka. Penggunaannya untuk mempercepat penyembuhan luka ringan dan agar tidak terjadi infeksi. Yang kedua ada obat pencuci luka. Jenis obat seperti Revanol dan alkohol 70%. Yang cara penggunaannya: bersihkan luka menggunakan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Penggunaannya untuk mempercepat penyembuhan luka ringan dan agar tidak terjadi infeksi. Yang ketiga ada obat luka bakar. Jenis obat seperti salep minyak ikan dan lidah buaya. Cara penggunaannya: bersihkan luka menggunakan obat pencuci luka atau air yang bersih, kemudian kelupas lidah buaya dan oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit secara rata dan sesering mungkin. Penggunaannya untuk mempercepat penyembuhan luka bakar. Jenis kecelakaan dan cara pertolongannya. Yang pertama ada luka memar. Biasanya diakibatkan terjadinya benturan dengan benda tertentu. Ciri-cirinya bengkak berwarna biru merah ke biru-biruan. Pertolongan pertama yang harus dilakukan yaitu kompres menggunakan air hangat, kemudian kompres kembali menggunakan air dingin atau air es selama 3-5 menit. Selanjutnya oleskan balsam pada bagian yang bengkak. Lakukan sesering mungkin hingga sembuh. Yang kedua ada luka lecet, yaitu terkelupasnya kulit akibat pergesekan dengan benda kasar. Hal yang perlu dilakukan yaitu bersihkan luka lecet tersebut menggunakan obat pencuci luka atau air yang bersih, kemudian oleskan betadine pada luka lecet. Bila luka lecet tersebut dalam, segeralah tutup menggunakan kasa steril atau perban. Demikian penjelasan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa saya sampaikan. Walaupun singkat, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada pertanyaan silahkan tanya. Bila tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.